Setelah bertambahnya penghuni apartemen yang terinfeksi, muncul kekhawatiran bagi para penyintas yang bertahan di apartemen. Otoritas militer Korea juga memperlakukan darurat militer setelah menemukan sebagian warga yang berubah menjadi makhluk aneh. Itulah sedikit gambaran dari kelanjutan series Sweet Home. Kemunculan monster-monster baru membuat series ini semakin seru untuk diikuti. Namun, bagi yang belum menonton video alur episode sebelumnya, silakan untuk menontonnya terlebih dahulu di channel ini. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur cerita episode ketiga. Dan halo YouTube, selamat datang di channel Narasinema. Yunsu yang telah menunjukkan gejala monsterisasi dalam episode sebelumnya, kini mengalami halusinasi tentang bagaimana ia membenci orang-orang yang selama ini telah membulinya. Ini tidak lain karena hasutan sosok jahat dalam diri Yunsu yang berusaha mengambil alih kendali tubuhnya. Di saat yang bersamaan, datang monster besar berotot yang mengincar kedua anak itu. Yunsu kembali sadar dengan berhasil mempertahankan akal sehatnya sehingga mencegah proses mutasinya ke wujud monster. Sembari memegangi kaki monster otot, ia kemudian menyuruh anak-anak itu melarikan diri. Upaya ini membuat Yunsu harus rela menjadi bulan-bulanan sang monster yang menghajarnya. Beruntung, Jungjae muncul dan menebas punggung monster menggunakan pedangnya. Monster yang roboh karena kesakitan memberi kesempatan bagi Jungjae dan Jisoo untuk mengevakuasi Yunsu ke tempat yang aman. Melihat Yunsu yang mimisan dan matanya hitam, Jisoo berniat mengajarnya sebelum berubah wujud. Namun, Jungjae mencegahnya karena untuk sementara Yunsu bukanlah ancaman bagi mereka. Yunsu lalu meminta bantuan mereka berdua karena telah berjanji untuk menyelamatkan kedua anak tadi. Di tengah pelarian, kedua anak ini bertemu monster tanpa mata. Sementara di belakang, monster otot juga sedang mengejar mereka. Monster tanpa mata lalu menyerang monster otot. Ini dikarenakan monster tanpa mata akan menyerang apapun sumber suara. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, kedua anak ini memilih berlari saat kedua monster itu saling bertarung. Sekarang mereka justru bingung harus berlari kemana lagi. Monster otot yang sepertinya telah mengalahkan monster tanpa mata kini berhasil menemukan mereka berdua kembali. Kemudian muncul ibu-ibu yang selalu mendorong kereta bayi bernama Im Young Suk. Dengan wajah yang tenang, ia memperingatkan sang monster untuk tak mengganggu anak-anak. Si monster hanya menyeringai lalu menendangnya. Im Young berhalusinasi melihat bayinya yang telah tiada. Saat monster itu menginjak kereta bayinya, ia begitu marah dan berusaha bangkit. Monster itu kemudian meninjunya berkali-kali sampai tubuhnya terkapar di lantai. Yunsu tiba bersama Jungjae dan Jisoo, tapi mereka juga tak bisa berbuat banyak melihat monster yang berukuran raksasa tersebut. Tiba-tiba Im Young meloncat ke bawah si monster dan mencekiknya. Suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia normal apalagi setelah dibuat babak belur oleh sang monster. Ternyata mata Im Young juga hitam, menandakan ia juga telah terinfeksi. Merasa punya momentum, Jisoo lantas memukul selangkangan si monster. Aksi tersebut membuat monster kesal dan membanting Im Young. Jungjae berusaha mengalihkan perhatian monster agar mengejarnya untuk memberi kesempatan kepada yang lain menyelamatkan diri. Ia akhirnya berhasil mengecoh si monster agar terjatuh setelah menabrak jendela kaca apartemen. Mereka semua akhirnya berkumpul di unit apartemen Handusik. Bocah kakak beradik itu diketahui bernama Suyong dan Yongsu. Di tempat lain, Sanwook yang berhasil melepaskan diri setelah membuat Kim Soo pingsan, kini kembali ke lantai atas menuju ruangan tempat di mana ia menyekap Yeonjae. Tapi tentu saja Sanwook tak bisa menemukannya lagi karena sudah dilepaskan oleh Jisoo dan Jungjae. Ia juga menemukan pesan yang mengejeknya di layar monitor. Tiba-tiba listrik padam, membuat Ang Hyuk yang berada di lantai dasar harus segera mencari cara agar menyala kembali. Karena jika tak ada listrik, berarti makanan cepat membusuk. Tanpa makanan akan jadi masalah baru dalam kondisi bertahan hidup di tengah situasi seperti sekarang. Meskipun sebenarnya Kim Suk yang kikir, tak rela jika swalayannya dijadikan pasokan makanan bagi mereka semua. Seo Young kemudian mengajukan diri untuk memeriksa ruangan listrik. Meskipun berbahaya, tapi tak ada pilihan lain. Ia akhirnya berhasil menyalakan listrik gedung itu. Tapi saat tekan kembali, ada monster yang menarik kakinya. Sementara itu, Presiden Korea Selatan berusaha menenangkan warganya di tengah kepanikan invasi makhluk aneh. Saat tengah siaran langsung tersebut, tiba-tiba ia juga mengalami mimisan dan seperti hendak bermutasi menjadi monster. Tak mau ambil resiko, pihak keamanan di sekitar Presiden kemudian menembaknya sebelum situasi menjadi berbahaya. Ang Hyuk yang berada di ruangan manajemen apartemen khawatir dengan Seo Young yang tak kunjung kembali setelah menyalakan listrik. Kita pun diperlihatkan kondisi Seo Young yang kini terbungkus dalam jaring laba-laba.
Kim Suk sang pemilik swalayan tak rela jika harus memberikan makanannya kepada para penyintas lain. Lalu datang Yeon Jae dengan membawa koper penuh makanan yang ia bagikan cuma-cuma. Kehadirannya pun diterima dengan baik oleh semua orang yang ada di sana. Melalui speaker, Ang Hyuk meminta kepada semua penyintas yang masih bertahan di gedung itu agar turun dan berkumpul di lantai dasar. Di situasi seperti ini akan lebih baik berada dalam sebuah kelompok besar karena bisa saling menjaga satu sama lain. Momen Ang Hyuk yang lengah ini digunakan salah satu wanita untuk membuka pintu utama gedung karena putrinya telah sampai halaman apartemen. Si ibu yang hendak berlari keluar menyambut putrinya ditahan oleh para penghuni lain yang mempergokinya. Salah satu penghuni apartemen yang sekaligus anggota militer kemudian berinisiatif menyelamatkan si gadis yang terjatuh. Naas, monster lidah yang bersembunyi dalam pipa gorong-gorong berhasil menangkap mereka berdua. Ang Hyuk dan kawan-kawan hanya bisa menyaksikan kejadian itu tanpa bisa memberikan pertolongan. Upaya penyelamatan itu harus dibayar mahal sekaligus memberi gambaran betapa bahayanya berada di luar. Yunsu, Jung Jae, dan Jisoo akhirnya memutuskan pergi ke lantai dasar setelah mendengar ajakan Ang Hyuk. Mereka bertiga akan menjemput yang lain setelah memastikan keadaan benar-benar aman. Di tempat lain, seorang pria tua bernama An Gil Sop juga tengah bersiap untuk turun ke lantai 1 setelah 4 hari terkurung dalam unitnya. Meskipun perawatnya bernama Pak Yuri melarangnya karena melihat kondisi kesehatannya saat ini. Namun, Pak An selalu tak menganggap serius penyakitnya. Ia merasa punya tanggung jawab untuk menolong para penghuni lain. Di lantai basement, Soyoung kini bersembunyi dalam saluran udara setelah berhasil melepaskan diri dari jaring laba-laba yang membungkusnya. Monster laba-laba yang sadar dengan mangsanya yang telah kabur mengejar Soyoung kembali setelah mengetahui lokasi persembunyiannya. Sebagai petugas damkar, Soyoung memiliki insting bertahan hidup yang tinggi, dan ditunjang dengan fisik yang terlatih, ia akhirnya berhasil lolos dari kejaran si monster meskipun hampir saja tertangkap kembali. Melalui siaran TV, otoritas militer memberlakukan darurat militer di seluruh kawasan Korea setelah ditemukannya sebagian warga yang berubah menjadi makhluk aneh. Belum bisa dipastikan penyebabnya, tapi diyakini karena hasrat di dalam diri manusia. Wabah ini juga tak menular lewat pernafasan ataupun aliran darah. Di tempat lain, Yunsu yang sedang perjalanan turun ke lantai 1 tiba-tiba seperti ada yang menabraknya, sehingga ia pun harus terjatuh dari lantai yang cukup tinggi. Setelah tersadar, ternyata Ang Hyuk yang menjaganya selama tak sadarkan diri. Yunsu yang telah terinfeksi mempunyai kemampuan regenerasi tubuh yang cepat. Meskipun terjatuh dari lantai 9, lukanya segera pulih kembali hanya dalam waktu 3 jam. Namun, kehadiran Yunsu dalam kelompok mereka tentunya menimbulkan pro kontra. Ada kekhawatiran jika nantinya Yunsu berubah menjadi monster akan membahayakan mereka semua. Ang Hyuk yang selama ini ditunjuk sebagai pemimpin akhirnya mengusulkan voting untuk menentukan nasib Yunsu, apakah akan diusir atau boleh tinggal dalam kelompok. Setelah perhitungan suara menyatakan hasil voting berakhir seri, dengan kata lain tak ada yang bisa memutuskan nasib Yunsu selain ia sendiri. Kim Suk tak menerima hasil ini. Dari awal ia memang keberatan dengan kehadiran Yunsu yang berpotensi berubah menjadi monster. Saat ia tengah berapi-api menentang keputusan voting, tiba-tiba darah keluar dari hidungnya. Semua orang kaget, meskipun Kim Suk coba menyangkal bahwa itu hanyalah mimisan biasa. Kini ia tak punya alasan lagi untuk mengusir Yunsu, karena kondisi mereka tak jauh berbeda. Dan sesuai anjuran pemerintah, maka sekarang ia harus menjalani isolasi bersama Yunsu. Tak ingin menjadi monster, Kim Suk bertanya apa yang harus ia lakukan. Yunsu hanya memberi saran bahwa Kim Suk harus mampu mengendalikan diri. Ia harus bisa melawan monster dalam dirinya jika tak ingin tubuhnya diambil alih. Yeon Jae bertemu kembali dengan Sanwook. Karena memang sudah ada masalah pribadi, Sanwook langsung menghajar Yeon Jae. Yeon Jae lalu berlari menuju ruangan isolasi. Ia berbohong kalau ia juga baru saja mengalami mimisan dan meminta dikarantina. Pilihan ini ia ambil agar Sanwook tak bisa menjangkau dirinya lagi. Sedangkan Sanwook memang sengaja membiarkan Yeon Jae lepas karena telah mendapatkan sebuah kunci penting dari saku Yeon Jae. Di lantai 14, Soyoung meminta Han Du-sik memeriksa kamar mandinya setelah Im Young belum juga keluar dari sana setelah 1 jam lebih. Dengan senjata yang siaga di tangannya, Han Du-sik kemudian membuka pintu kamar mandinya. Tampak ada janin hidup di kamar mandi itu. Dan bisa dipastikan itu adalah wujud mutasi dari Im Young. Meski sebelumnya Im Young berpesan untuk membunuhnya saat ia menjadi monster, tapi Han Du-sik tidak tega dan memilih menutup pintu itu kembali. Ang Hyuk memanggil Yunsu. Ia berterus terang butuh seseorang yang ahli dalam membuat blokade pertahanan. Maka dari itu, Yunsu mempunyai tugas untuk menjemput Han Du-sik yang berada dalam unit apartemennya.
Sementara Sang Wook yang mempunyai urusan pribadi juga ingin kembali ke atas setelah mendapat kunci dari Yeon Jae. Mereka lantas naik bersama. Sebelum berangkat, Ang Hyuk berpesan kalau Han Do-sik adalah prioritas utama, baru kemudian anak-anak. Bahkan jika keadaan memburuk, Yoon Soo harus meninggalkan anak-anak. Ang Hyuk adalah orang yang sangat rasional dengan mengesampingkan perasaannya. Ia akan melakukan apapun dan memanfaatkan siapapun untuk memastikan mereka bertahan hidup. Baginya, Yoon Soo adalah aset. Ia bisa menjadikan Yoon Soo sebagai senjata terkuat dalam kelompoknya. Ang Hyuk memprediksi tak hanya Yoon Soo dan Kim Suk yang terinfeksi. Di tengah situasi ketakutan dan keputusasaan, mereka bisa berubah kapanpun. Ia pun menunjukkan kepada Seo Young sebuah blog yang ia temukan tempo hari bernama Kuru-Kuru. Ada artikel yang membahas tentang kutukan itu sesuai pengalaman penulisnya. Seo Young kemudian menyadari bahwa itu adalah blog milik tunangannya. Ia pernah melihat tampilan blog itu di kantor tunangannya tapi tak mengetahui apa isi blog itu. Berpindah ke Yoon Soo yang kini tengah bertarung melawan monster yang memiliki kemampuan berlari cepat. Bahkan Sang Wook dibuatnya pingsan. Beruntung Yuri berhasil memanahnya dan membuat monster tersebut kabur. Mereka lalu membawa Sang Wook yang tak sadarkan diri untuk dirawat di unit Pak An. Pak An berniat ikut membantu Yoon Soo yang akan menjemput anak-anak di lantai 14. Sesampainya di kamar Han Do-sik, Yoon Soo menanyakan keberadaan Im Young. Han Do-sik lantas menunjukkan monster janin di dalam kamar mandinya. Sang Wook yang mempunyai urusan pribadi kemudian menuju sebuah kamar bermodalkan kunci yang ia dapatkan dari Yeon Jae. Di ruangan itu, Sang Wook menemukan banyak sekali foto-foto kekejian Yeon Jae saat menyiksa anak-anak. Bisa disimpulkan bahwa Yeon Jae adalah seorang psikopat. Sang Wook memburunya karena permintaan seorang ayah dari salah satu anak yang menjadi korban Yeon Jae. Sementara itu, Yeon Jae yang berada dalam ruangan isolasi sadar bahwa ia kehilangan kunci dalam sakunya. Ia lalu panik dan meminta tolong agar dikeluarkan dari ruangan isolasi tersebut. Sang Wook kembali dari lantai atas untuk mencari Yeon Jae, tapi Yeon Jae yang sudah bersiap tiba-tiba memukul kepala Sang Wook menggunakan palu. Namun itu tak cukup untuk merobohkan Sang Wook, justru Yeon Jae dibuatnya tak berdaya. Sang Wook lalu membunuh Yeon Jae setelah melihat kejahatan yang selama ini ia lakukan. Sang Wook kemudian membuang jasad Yeon Jae dengan menyeretnya keluar gedung apartemen dan membawa masuk jasad tentara serta gadis yang menjadi korban monster lidah. Mereka lalu mengubur dua jasad itu dengan layak. Untuk memperkuat pertahanan, Han Do-sik mengelas barikade pintu utama gedung. Sementara Yoon Soo mendapat tugas berkeliling unit apartemen untuk mencari barang kebutuhan para anggota kelompok. Di luar tampak monster lidah yang sedang menghisap jasad Yeon Jae. Kemudian sebuah monster berukuran raksasa menangkapnya. Dan itulah scene penutup episode kelima dari series Sweet Home. Tunggu video terbaru untuk ringkasan alur episode selanjutnya. Semoga terhibur dan sampai jumpa.